Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ahmad Kramatiba di Kramatiba Channel. Nah, buat para teman-teman semuanya yang menghobi PLTS, juga yang hobi mengumpulkan baterai bekas laptop seperti ini, seperti saya. Nah, teman-teman, sedikit cerita, saya punya Powerwall baterai 18650 dari bekas laptop yang saya beli batangan dari pengepul rongsok ya, dalam jumlah yang sangat banyak ya teman-teman. Selama 1 tahun saya menggunakan Powerwall tersebut dan rasanya memang menyenangkan ya, karena kita bisa menggunakan barang-barang bekas yang seolah-olah memang sudah buangan seperti itu, tapi di sana kadang kita bisa menemukan baterai dengan kualitas yang baik. Nah teman-teman, ketika kita mendapatkan baterai dengan kualitas baik, tentu kita akan selalu tertantang untuk mencari baterai lagi dan lagi. Tetapi ketika kita menemukan baterai yang memang kualitasnya buruk, bahkan mungkin sudah tidak bisa digunakan sama sekali, itu kadang ya sedikit kecewa, tapi di sisi lain justru itu menambah rasa penasaran kita ya, rasa penasaran saya. Nah teman-teman, sebenarnya baik apa enggak sih merakit baterai lithium ion seperti ini, apalagi baterai bekas laptop untuk Powerwall penyimpanan strom di PLTS, sebenarnya baik apa tidak baik? Kemudian kira-kira caranya apa sih biar penyusunannya nanti benar-benar hasilnya maksimal sebagaimana yang kita impikan, jangan sampai hanya menjadi impian belaka. Nah, buat teman-teman yang ingin berkomentar bagi pengalaman, silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, menjawab pertanyaan tadi, yang pertama saya menyampaikan bahwa sebenarnya baterai lithium ion itu bagus nggak sih untuk penyimpanan listrik PLTS? Kalau baik enggaknya, kalau menurut saya baik. Dibandingin dengan VRLA tentu lebih baik baterai 18650, karena baterai 18650 ini bisa di fast charging ya, atau pengecasannya lebih cepat lah dibanding dengan baterai VRLA. Kemudian kapasitasnya sesuai, bisa diatur sesuai keinginan kita, sesuai kemampuan kita, dan apabila ada kerusakan di dalam Powerwall itu bisa kita ganti per sel seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau Powerwall kita ngedrop, itu bisa kita ganti baterainya yang ngedrop saja. Sementara kalau VRLA satu baterai besar, apabila terjadi tegangan yang ngedrop atau ada sel yang rusak, tentu sangat sulit untuk diperbaiki per selnya. Itu kelebihannya teman-teman. Kemudian adakah kekurangan atau hal-hal yang membahayakan dari baterai lithium ion baterai 18650 bekas laptop ini? Jawabannya iya, karena baterai 18650 termasuk baterai yang menurut saya kalau penanganannya tidak baik, dan menurut informasi yang saya dapatkan dari internet pun begitu, ketika penanganannya tidak baik ini sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan ledakan sampai dengan kebakaran yang bisa kemana-mana. Subscriber saya pernah ada yang komentar menyampaikan bahwa dia kapok menggunakan baterai 18650 karena dia mengalami kebakaran di rumahnya karena baterai 18650 nya mengalami over discharging kalau tidak salah, atau overcharging, sehingga baterai meledak. Dan karena baterai tersusun seperti ini ya teman-teman, baterai tersusun seperti ini, ketika yang satu ini terjadi short, meledak, dia panasnya akan nyebar ke sebelah, yang sebelah akan meledak, dan seterusnya seperti petasan seperti itu teman-teman. Dan dari pengalaman yang saya temukan juga, kalau saya sih alhamdulillah belum pernah mengalami kejadian sampai seperti itu. Tapi kalau baterai seperti ini sampai meledak ketika sedang diproses, ketika sedang dicas, ya saya pernah mengalami. Namun alhamdulillah juga sedang tidak saya tungguin, sedang saya tinggalkan tidak terlalu jauh nih. Sedang saya tinggal ke belakang, saya cas, ternyata ada suara ledakan, das, seperti itu. Kemudian serta merta saya cek ada apa seperti itu, saya cari-cari, ternyata saya temukan baterainya di sini pecah posisinya teman-teman. Jadi baterainya sama seperti ini, baterainya merah seperti ini, kemudian memang pecah karena dicas mungkin terlalu tinggi ya arusnya. Kalau terlalu tinggi enggak, karena saya menggunakan litokala, dan kalau seingat saya itu saya setting di 750 mAh, tidak sampai 1 ampere, malah itu di Nortest teman-teman. Jadi patut diwaspadai ya untuk penggunaan baterai 18650 seperti ini. Nah, solusinya biar baterai seperti ini aman seperti bagaimana? Nah, kalau solusinya, kalau yang saya pahami sih untuk keamanan baterai 18650 ini,
diamankan dengan BMS. Pastikan BMS yang kita gunakan itu BMS yang baik. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita menggunakan SCC yang pakem. Dalam artian SCC yang memang dia ketika ketika baterainya sudah penuh itu memang benar-benar berhenti mengecas. Kalau SCC-nya blong, kalau saran saya sih jangan coba-coba, karena kalau SCC yang bahasanya ngeblong, walaupun tegangan baterai sudah penuh, itu tetap akan dicas terus menerus. Itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi mending menggunakan SCC yang lebih aman lah ya, walaupun harganya lebih mahal, tapi kita akan lebih aman dan nyaman, karena apabila terjadi konsleting sampai dengan kebakaran, baterai seperti ini bisa merembet dan bisa menyebabkan ledakan besar. Dan apabila terjadi ledakan besar terhadap baterai seperti ini jangan sampai disiram dengan air, karena baterai ini kalau terkena air justru dia akan semakin besar, semakin meledak ya teman-teman. Itu informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Jadi harusnya kalau memang menggunakan baterai 18650 ini, paling tidak di rumah memiliki alat pemadam api ringan atau APAR ya, APAR yang tipe general ya, yang menggunakan bubuk ya, itu akan lebih aman. Namun APAR kan mahal, harganya sampai 1,5 juta misalkan seperti itu ya, mending untuk membeli baterai yang lebih baik tentunya ya teman-teman, yang lebih aman tentunya. Oke, saya lanjutkan. Nah, biar aman lagi untuk merakit baterai 18650 seperti ini, sebenarnya apa sih? Ya, yang kedua setelah BMS adalah pemilihan baterai. Baterai ini kita pilih dengan baik ya teman-teman. Karena kalau baterainya memang sudah tidak berkualitas, namanya juga baterai bekas, walaupun kita pilih pun biasanya ya tetap ada kendala juga ya, namanya juga barang bekas. Nah, baterainya yang kita pilih, kita seleksi benar-benar, kita cek pakai litokala. Kalau yang saya lakukan pakai litokala, karena kebetulan saya punya alatnya adalah litokala, dan saya kira alat itu valid. Itu saya cek kapasitasnya, kapasitasnya saya cek, dan pengecekannya tidak hanya satu kali teman-teman. Ini memang tidak saya gunakan, jadi ini pengecekannya tidak satu kali. Ada beberapa yang saya cek sampai beberapa kali nih. Sampai saya tulis ini drop, berarti dia ketika dicas penuh dibiarkan, ternyata dia tegangannya turun. Nah, yang seperti itu juga tidak baik untuk digunakan, karena itu akan merugikan ya teman-teman. Kemudian kapasitasnya ketika merakit seperti ini, kapasitasnya usahakan itu seimbang antar sel, maksudnya antar pack ya. Misalnya ini pack 1, pack 2, pack 3 yang nanti akan kita seri, usahakan kapasitasnya seimbang. Jika memungkinkan justru antar baterai ini kapasitasnya benar-benar seimbang, itu lebih baik lagi. Jadi antar baterai kapasitasnya juga seimbang, kemudian antar pack 1 dengan pack berikutnya itu juga kapasitasnya seimbang. Namun untuk mencari keseimbangan baterai bekas tentunya agak sulit ya teman-teman. Nah, apabila memang sulit dihindari, ya paling tidak kapasitasnya mendekati seimbang. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, nilai tahanan dalam dari baterai ini rendah ya. Kalau saya sih menggunakan yang di bawah 50 ohm ya. Ini di bawah 50 ohm itu masih saya gunakan untuk powerball saya. Kemudian selama proses yang ketiga ya, ketika proses mengecek kapasitas baterai ini juga mengecek kapasitas, juga ngecek tahanan. Ketika menggunakan litokala itu, cek kapasitas itu ya, maaf berulang-ulang, itu pastikan baterainya itu dicasnya tidak terlalu lama teman-teman. Kalau ngecasnya ini terlalu lama, memakan waktu yang lama, itu nanti ketika dipakai pun tidak akan efektif, karena dia ngecasnya lama, itu baterainya sudah tidak bagus teman-teman. Kemudian yang selanjutnya selain dicas terlalu lama adalah ketika dicas baterainya panas. Baterai ini ada yang panas banget teman-teman. Saya menjumpai baterai yang memang benar-benar panas adalah baterai yang warnanya merah, warna-warna ini saya nggak paham persis nih, yang ujungnya ungu ini apa yang hijau, tapi ketika dicas ini benar-benar panas. Bahkan ada baterai yang ketika dicas itu panas, ketika mau saya pegang itu sampai tidak bisa dipegang dengan tangan, karena memang sangat panas teman-teman. Kemudian ada juga baterai yang warna hijau ini ya, yang warna hijau ini tentu saya juga ngalami beberapa juga sangat panas teman-teman, tapi tidak terlalu banyak ya. Itu saya nggak paham nih, kalau hijau ini Sony apa ya, saya nggak paham persis baterai seperti ini teman-teman, saya lupa nih. Kalau yang merah ini mereknya Sanyo nih, ini Sanyo, tapi kadang yang hijau seperti ini kapasitasnya banyak yang bagus teman-teman.
itu. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah tegangan baterai, tegangan maksimal baterai. Tegangan maksimal baterai usahakan itu lebih dari 4,1 ya, lebih dari 4,1, kalau bisa ya 4,2 volt. Kalau 4,1 ya bagus lah, namanya barang bekas. Tapi kalau 4,0 atau 3,9 saya sarankan untuk tidak digunakan. Kenapa? Karena itu nanti akan mengganggu proses pengecasan. Mengganggunya bagaimana? Ya, mengganggunya itu adalah ketika ada salah satu, kalau salah satu mungkin nggak masalah ya. Ada sebagian besar baterai seperti ini yang tegangannya tadi misalkan 3,9 volt, itu nanti akan terbaca oleh BMS, bahwa tegangannya sudah penuh, seperti itu, sudah penuh di 3,9 volt, padahal baterai yang lain mungkin bisa 4,2 volt. Ketika dirangkai nantinya itu akan sangat merugikan, karena BMS itu akan cut off mengikuti tegangan baterai yang ada, seperti itu. Karena kalau 3,9 nanti di rata-rata kan berarti penuh itu teman-teman, itu ya. Dan yang lebih bahaya lagi, apabila memang 3,9 volt dipaksakan yang lain itu 4,2 volt, bisa jadi yang 3,9 volt itu otomatis akan seolah-olah dicas oleh tetangganya, oleh oleh sel tetangganya. Itu juga sangat membahayakan. Jadi usahakan tegangannya jangan terlalu jauh ya teman-teman. Nah, saya mengalami betul. Jadi dari baterai Powerwall saya itu sebagian besar itu tegangannya 4,1 volt. 4,1 volt ketika saya rakit satu packnya dengan pack lainnya, karena saya memang tidak ngecek detail sampai ke tegangan, saya pikir 4,1 volt nanti tegangan rata-ratanya bagus lah, bisa 4,1 volt lebih. Ternyata begitu dirakit terjadi, ya mungkin karena pengukurannya tidak valid apa ya, jadi tegangan akhirnya itu tidak sampai 4,1 volt, jadi sekitar 4,0 volt. Sedangkan pack yang lain itu ada yang 4,2 volt. Nah, kalau kejadiannya seperti itu untuk BMS yang sensitif ya, BMS yang sensitif itu nanti dia akan protect, karena beda tegangan antar packnya itu lebih dari 1 volt. Nah, kalau sampai seperti itu ya merepotkan, karena baterai sebenarnya belum penuh tapi dideteksi sudah ada tegangan yang sudah mentok, sudah penuh seperti itu, sehingga yang 4,2 volt tidak akan efektif. Akhirnya tegangan maksimal baterai Powerwall-nya itu hanya sekitar 12,1 12,2, yang harusnya itu sampai, kalau 4,2 kan berarti sekitar 12,6 ya, sampai dengan 12,6 volt itu tidak terjadi. Dan untuk Powerwall saya pun tidak sampai sebesar itu. Powerwall saya itu hanya maksimal di 12,2, itu pun ketika posisi mungkin awal ya, hanya ketika siang kemudian dimatikan PV nya mungkin 12,2, tapi seketika dia akan turun, paling mentok maksimal itu di 12,1 volt, padahal itu kondisinya 100%, kondisi 100%. Dan SCC itu sudah berhenti mengecas, SCC nya sudah enggak mengecas, udah nol, dari PV itu sudah tidak mengalir arus lagi, tegangannya tidak maksimal. Nah, apakah ini merugikan? Ya, jawabannya jelas merugikan, karena otomatis kan ketika digunakan kan tegangannya nanti akan cepat turun ya, bukan cepat turun, tapi karena memang tegangan tertingginya itu sudah rendah, berarti nanti cut off-nya kan otomatis rentangnya sedikit ya teman-teman. Jadi itu harus benar-benar kita waspadai, harus kita siapkan dalam artian seperti itu ya. Apabila teman-teman memang yang belum merakit baterai Powerwall 18650 tapi minat, masih pikir-pikir, coba dipertimbangkan lagi, karena akan terjadi hal seperti itu. Dan beberapa komentar di video saya juga menyampaikan seperti itu. Memang baterai bekas itu kalau tegangannya harus kalau tegangannya diharapkan sampai dengan 12,6 itu ya terlalu terlalu jauh lah, kemungkinan besar tetap tidak sampai sebesar itu ya, tidak sampai sebesar itu. Jadi ya itu dipersiapkan ya buat teman-teman yang mungkin akan merakit itu, ya dipertimbangkan baik-baik. Jadi
biar nantinya tidak kecewa, karena saya sudah mengalaminya dan saya menggunakannya baterai Powerwall ini sampai berarti saya menggunakannya lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Saya lupa mengupload videonya kapan itu, dan beberapa kali memang sudah saya servis itu untuk Powerwall saya. Tapi menyenangkan juga teman-teman, karena ternyata ya dibanding VRLA saya, Powerwall saya jauh lebih efektif dan jauh lebih kemampuannya lebih jos, karena ketika dicas juga cepat penuh, cepat ngisi ya dalam 1 hari itu. Walaupun panasnya tidak terik, dengan PV saya 240 Ah, kemudian menggunakan SCC MPPT Epever, kemudian baterainya sekitar 175 Ah, itu cepat penuh. Dan kalau malam juga memang saya gunakan full untuk penerangan hampir satu rumah ya teman-teman. Itu satu rumah titik sekitar jumlahnya sekitar 60 watt, itu ternyata aman dan baik-baik saja. Ketika tetangga mati lampu, alhamdulillah tidak mati lampu. Ketika ada hujan badai petir, yang lain mungkin gelap-gelapan, nah saya tetap bisa menikmati cahaya yang baik sehingga lebih nyaman. Juga anak-anak lebih tenang ketika ada petir tapi tetap listriknya yang lain mati, kita tidak mati, kita akan lebih tenang, lebih nyaman. Jadi buat teman-teman yang masih berburu baterai 18650, dilanjutkan berburu saja teman-teman. Tapi paling tidak saya memberikan informasi semacam itu paling tidak untuk menurunkan ekspektasi. Tapi kalau teman-teman memang masih suka dengan baterai 18650 kemudian pengen membuat Powerwall, kalau saran saya, kalau tidak menggunakan baterai bekas laptop ya mending menggunakan baterai baru, malah itu mungkin akan lebih baik teman-teman. Tapi tentunya harganya akan mahal ya teman-teman. Tapi di satu sisi mungkin akan dapat barang baru. Kemudian ketika kelebihan dari Powerwall ini, saya ulangi lagi, adalah ketika selnya ada yang rusak itu bisa diganti per sel. Itu kelebihannya. Dan per sel ini mungkin harganya kalau baru itu sekitar 50.000 ya teman-teman. Saya pernah membeli baterai Rakit Pandai yang pernah saya videokan juga, ternyata kapasitasnya bagus, itu sekitar 50.000 gitu. Kalau sejumlah ini ya tentunya nanti jatuhnya jadi mahal. Nah demikian teman-teman yang bisa saya bagikan informasinya atau pengalaman saya menggunakan Powerwall 18650. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi. Silahkan berikan masukan, komentar dan lain sebagainya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.